75 buku yang sudah terbit ya di berbagai penerbit di Indonesia. Nah, karena saya penulis inilah Mas ya, sama teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan corona itu ya gara-gara saya jadi penulis ini. Jadi ceritanya bulan Juni kemarin, bulan Mei saya menang audisi. Ya, saya menang audisi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud itu tentang penyediaan buku bacaan anak gitu. Jadi saat itu terpilih sekitar 63 penulis di seluruh Indonesia. Dan mau nggak mau kami wajib datang ke Jakarta untuk mengikuti workshop dan presentasi karya kami gitu. Walaupun saat itu pandemi sudah tinggi ya, antara saya itu seneng di sana nanti bisa ketemu sama sesama penulis sehingga kita nanti bisa sharing pengalaman, sharing ilmu gitu. Ternyata memang saya udah siap sedia kalau misalnya suatu ketika kena COVID. Karena walaupun panitia di sana itu prokesnya ketat sekali, ya sampai satu kamar satu orang, terus pertemuannya diperpendek gitu, diperpendek, terus prokesnya ketat gitu, tetap aja ternyata di hari terakhir itu ada 2 teman yang terkena gitu, terkena COVID ya. Walaupun ketika kita waktu datang itu semuanya udah di swab ya, swab semuanya negatif, kita ada acara selama 4 hari, pas kita mau pulang besoknya malamnya itu tes swab itu, setelah tes swab saya negatif sehingga keesokan harinya bisa pulang ya sampai di Bandara Solo itu ternyata grup rame. Ketika ramai saya buka ternyata diumumkan kalau misalnya ada 2 orang yang positif dan paling cepat 3 hari setelah itu kami harus PCR semuanya. Ya, berhubung sudah ada keputusan seperti itu, saat itu saya memutuskan untuk tinggal di hotel. Saya tidak balik ke rumah, saya menghubungi suami sama anak-anak. Kalau saya tidak pulang ke rumah gitu, tapi langsung lanjut ke hotel sampai nanti PCR keluar. Gitu. Saya 3 hari di hotel sambil ya kita nggak ngerti ya saya positif atau negatif. Terus terang aja saya merasakan kalau badan saya baik-baik saja gitu. Terus saya mikirnya kayaknya deh saya nggak COVID karena apa? Suatu ketika kadang-kala saya itu dapat kamar di ujung gitu. Sesekali saya itu bersyukur ya bisa membawi pesing gitu, bau pesing. Akhirnya saya ngomong sama petugas kebersihan hotel itu, saya bilang, Mas ini kok kadang-kala baunya pesing itu lewat ya. Ternyata itu di depan pintu saya itu ada ubin yang agak terbuka. Itu ternyata itu bawahnya katanya sumur atau apa aliran air saya nggak ngerti. Saya bilang gini, berhubung saya mau 3 hari di sana, saya cuma bilang, Mas tolong dilakban aja. Gitu. Setelah dilakban itu juga kalau misalnya pagi kadang-kala saya bau gitu, saya mikir, alhamdulillah masih bisa mencium bau pesing, berarti saya mungkin terbebas dari corona. Gitu. Terus setelah hari ketiga, saya pagi-pagi itu langsung PCR. Sorenya ternyata saya itu positif. Terus terang aja ketika saya mendapati saya positif, ada rasa menyangkal ya, menyangkal ya. Saya mikirnya kenapa saya kena, karena apa? Saya selama ini prokes ketat. Sampai ketika anak saya itu yang SD di sekolahnya itu sekarang itu ada beberapa sekolah yang curi-curi waktu untuk tatap muka. Walaupun nanti tidak di sekolahan tapi di rumah-rumah siswa gitu ya, dibagi beberapa kelompok gitu. Saya adalah salah satu-satunya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk tatap muka walaupun itu cuma 2 jam. Secara ilegal ya, tidak direstui sekolah misalnya, tidak direstui tapi supaya tidak konangan sama dinas ya, akhirnya mereka ketemunya di beberapa rumah siswa itu. Saking hati-hatinya seperti itu. Terus kami sekeluarga juga prokes sampai kami tidak menerima tamu kalau misalnya tidak sangat terpaksa atau tidak bertamu. Seperti itu. Tapi kok ya qadarullah tetap kena gitu. Setelah terus terang aja kalau ketika kita sudah berusaha maksimal tapi ternyata kena juga, kita tetap aja kadang-kadang tetap ada menyangkal gitu. Saat itu saya cuma sebentar aja, nggak apa-apa, pokoknya harus dihadapi gitu. Akhirnya saya dari rumah sakit cuma mengabari suami, posisinya saya kena gitu. Terus gimana ini? Mungkin saya mau isoman di hotel aja selama 14 hari ke depan gitu. Saat itu saya tetap aja
udah mulai normal kembali, udah kehidupan harus berlangsung itu, saya masih sempat-sempatnya saat itu habis hujanan, udah lah mampir aja di warung bakso. Saya tahu diri kalau saya udah COVID, saya cuma ngomong, tolong bungkusin satu gitu. Saya sambil berdiri agak jauh gitu dari tempatnya. Terakhirnya saya langsung kembali ke hotel. Ternyata suami saya bilang, enggak, kamu harus pulang. Enggak, disiapkan kamar paling belakang untuk kamu isoman gitu. Karena apa? Khawatirnya ketika saya tetap di hotel, nanti malah pihak puskesmas menjemput, karena ketika kita PCR kan nanti KTP tetap datanya sudah ada di rumah sakit, dan biasanya ya rumah sakit langsung kabari puskesmas tempat kalau ada penduduknya yang terkena COVID gitu. Akhirnya terus saya pikir nanti kalau misalnya sampai ya hotel Kalangkabut ya ada ambulans yang menjemput salah satu tamunya gitu kan, kita juga nggak berlaku tidak adil terhadap hotel itu kalau sampai semua tamu check out seperti itu. Ya udah, saya pulang. Saya akhirnya terpisah sama suami sama anak-anak karena memang ada satu ruangan yang benar-benar terpisah di belakang gitu. Terus ya udah, saya beraktivitas di sana gitu. Walaupun nanti tetap bisa berhubungan sama anak-anak ya, berhubungan sama anak-anak melewati pintu kaca itu, cuma bisa lihat, tapi itu lebih menyamankan daripada saya isoman di hotel. Terus terang aja saya merasa tidak ada support dari keluarga. Terus selanjutnya pagi harinya saya mikir, berhubung kita itu kan dapat informasi dari media massa ya, kalau misalnya COVID itu seperti ini, sehingga bayangan saya itu nanti pasti progresnya semakin lama, siapa tahu semakin buruk gitu. Walaupun saat itu saya tidak merasakan apa-apa, kecuali saya merasakan kadang-kala kedinginan, cuma sekedar lewat saja, kedinginan terus hilang. Setelah hilang seperti biasa lagi, kedinginan cuma sedikit aja. Jadi tidak sampai saya menggigil itu enggak. Jadi kedinginan sedikit. Itu saya pusing itu juga enggak, mual enggak. Jadi tidak ada gangguan apapun kecuali lapar. Jadi sering lapar sehingga saya sampai makan sehari itu sampai 6 kali gitu, sama kedinginan gitu. Jadi ya saat itu akhirnya kalau misalnya di Solo itu kan ada konsultasi dokter paru gitu ya. Tapi yang ke sana biasanya bukan pasiennya tapi keluarga pasien gitu. Akhirnya suami saya ke sana konsultasi dengan membawa hasil PCR saya. Ternyata pulang-pulang membawa obat banyak sekali gitu. Saya dikasih antivirus, antibiotik, multivitamin, terus obat mah juga gitu kan, obat lambung seperti itu. Ya, terus setelah saya lihat itu ternyata dalam sehari itu saya diminta untuk 2 hari pertama. 2 hari pertama itu 2 kali 8 tablet. Gitu. Terus setelah hari ketiga sampai kelima itu 2 kali 3 tablet. Saya mikirnya kenapa saya harus minum obat? Karena posisi saya merasakan saya tidak mempunyai alasan rasa sakit secara fisik itu saya nggak ada gitu. Akhirnya saya ngomong, saya nggak mau minum obat ini karena apa? Saya minum obat Panadol 1 aja kadang mah kambuh, saya nggak mau gitu. Akhirnya ya udah, suami saya bilang ya udah, terus saya bilang daripada nanti aku overdosis, saya malah nanti masuk ke UGD, malah berantakan semuanya. Ya udah, akhirnya saya cuma mengandalkan makan buah yang banyak gitu, sayuran, terus sama ya makan protein tinggi seperti itu aja, sama berjemur. Saya idealnya itu. Terus begini, saya itu kan mikirnya juga pada hari pertama saya yakin kalau misalnya membaca Quran itu kan obat ya seperti itu. Jadi ketika saya hari pertama mulai isoman itu saya paksakan untuk baca Quran gitu. Saya paksakan untuk 1 juz langsung gitu. Ketika di tengah-tengah terus terang saja saya merasa tersengal-sengal, terus memang nggak seperti biasanya saya tersengal-sengal gitu. Tapi saya paksakan, saya memang harus menghabiskan 1 juz ini. Terus paling ketika tersengal-sengal saya cuma berhenti sebentar, habis itu saya lanjutkan lagi gitu. Terus tersengal-sengal saya berhenti sebentar, saya lanjutkan lagi. Terus akhirnya saya cuma istirahat siang, sorenya saya lanjutkan tilawah lagi, itu saya paksakan 1 juz gitu. Ternyata ketika sore harinya saya ulangi untuk tilawah itu, saya tidak merasakan tersengal-sengal seperti pagi harinya gitu. Itu berulang sampai saya sembuh. Jadi biasanya memang ketika saya tilawah saya tidak tersengal-sengal gitu. Cuma saya merasakan pas pertama, oh ternyata kalau COVID itu rasanya seperti ini. Tapi untuk sore harinya saya udah nggak merasakan apa-apa sampai saya paling rasanya cuma kedinginan saja gitu. Nah itu
terus terang aja saya mikir obat itu saya tidak minum, vitamin sesekali, ya saya mengandalkan makan buah, sayur, sama protein gitu ya, protein tinggi sama berjemur itu aja. Jadi untuk lebih terstrukturnya nanti kita sambil ngobrol-ngobrol, saya share screen aja ya. Baik, ini. Jadi ketika saya terkena COVID itu ya, tiba-tiba itu terus terang aja kita boleh pasti kita kaget ya, nggak nyangka gitu. Oh ternyata saya nggak nyangka kok kena juga ya gitu. Ya, kalau misalnya seperti itu emosi negatif terus terang aja kita boleh merasakan gitu. Walaupun terus terang aja saya itu penulis buku motivasi, buku remaja gitu. Sedih itu ya secara manusiawi saya sedih gitu. Saya sampai nangis, iya saya sampai nangis. Saya soalnya mikirnya begini, ya Allah saya kalau COVID, nanti gimana suami saya, gimana anak-anak saya. Saya udah 1 minggu, boleh dibilang 1 minggu di Jakarta, total tambah 3 hari di hotel ya, sudah 10 hari nggak ketemu sama anak suami, walaupun saya bisa video call, tapi kan secara fisik saya juga tidak bisa berdekatan seperti itu ya. Sehingga saya merasa, aduh nanti gimana gitu. Belum lagi nanti kebijakan dari kantor suami itu sangat ketat sekali ketika ada salah satu anggota yang terkena itu, karyawan harus cuti selama isoman, salah satu anggota keluarga itu sampai negatif. Nanti kalau misalnya itu dianggap work from home. Nanti kalau misalnya tidak positif, tidak negatif, yaitu nanti dipotong cuti. Kalau nanti tetap aja bergiliran sampai karyawan itu terlalu lama di rumah, itu potong gaji. Jadi memang kebijakannya seperti itu. Jadi memang ya sangat ya seperti itulah gitu. Jadi memang kita harus hati-hati gitu. Jadi saat itu ya udah emosi negatif tetap kita terima. Ya kita rasakan itu suatu hal yang wajar. Namun kita harus bangkit kalau sakit apa kita harus nangis terus. Toh itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Ya udah sekali terkena nangis, habis itu astagfirullahaladzim, ini pasti ada hikmahnya gitu. Ya udah kita harus melanjutkan perjalanan lagi ya, istilahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Terus kalau misalnya kita sudah tadi ya hantaman pertama itu sudah kita terima, kita mulai daripada kita mikir kenapa dan nanti gimana mikirnya gitu, ya udah kita langsung switch aja pikirannya positif. Jadi saya yakin apapun yang telah terjadi dan itu menimpa saya gitu, itu merupakan bagian dari takdir saya. Ya, jadi seperti jadi ya semuanya itu adalah takdir. Seperti lanjutan dari hadis Arba'in nomor 19 itu kan, kalau toh semua manusia itu berserikat untuk mencelakakan kita, ketika itu bukan merupakan takdir kita, tetap aja itu tidak bakalan terkenai. Demikian juga ketika semua manusia bersekutu untuk memuliakan kita, ketika takdir itu, kemuliaan itu tidak ditakdirkan untuk kita, dan itu pun nggak bakalan terjadi. Saya mikirnya udah ini takdir. Sudah kalau udah takdir ngapain? Saya nggak bakalan menyalahkan teman saya yang positif. Ya kalau dari dia yang kena. Siapa tahu saya kenanya dari pihak hotel misalnya ya, dari sopir Grab yang mengantarkan saya dari bandara ke hotel, atau dari pesawatnya, ketika kita ke bandaranya itu. Ya siapa tahu kan kita berhadapan dengan orang sekarang OTT banyak sekali itu. Saat itu ya, pada saat itu kenaikannya ketika saya isoman itu sudah mencapai 48.000 sekian. Kalau sekarang kan 28.000 ya. Jadi penurunannya saat ini alhamdulillah sudah banyak, tapi pada saat saya terkena itu adalah memang puncak-puncaknya. Sehingga kita terus terang aja sampai paranoid ya ketika kita ketemu sama orang di depan kita itu, jangan-jangan dia COVID atau gimana gitu. Jadi sampai ketika pertemuan di Jakarta pun itu teman-teman udah posisinya masker itu udah lapis 2, atasnya udah masih dikasih tisu. Itu saya mikirnya aduh ya Allah, memang tersiksa sekali, tapi itulah kita sudah jaga seperti itu, toh tetap aja kena. Jadi saya switch-nya gitu, ya udah ini takdir, ya. Terus ya setelah itu kalau misalnya kita udah mengganti pikiran kita
pikiran positif, ya udah sikap kita juga kita sesuaikan gitu. Nah, maksudnya gini, kita memang sakit, tapi kalau kita sudah sakit terlalu lebay, kasihan juga yang merawat gitu. Jadi nanti kita juga akan menyetrumkan kecemasan terhadap keluarga kita. Ya udah kita sikap kita perbaiki, nggak usah lebay lah gitu. Terus perilaku kita juga kita perbaiki, sama kita mengandalkan support system. Kita lanjutkan satu persatu. Nah, bagaimana caranya kita mengolah pikir ya? Ya kita menganggap kalau ya udah apa yang sudah kita terkait pada kita adalah takdir. Mengapa kita yakin aja, nggak usah menyalahkan. Saya kena dari suami saya kena dari anak saya kena dari tetangga saya gitu. Actually saya mempunyai beberapa grup WA ya, grup WA yang isinya itu ada yang grup teman SMA, terus ada juga teman kuliah gitu ya. Saya itu mendapatkan informasi di mana ada salah satu teman itu yang anaknya itu kena COVID sampai sudah di IGD ya. Maaf ya, sudah saturasinya rendah, terus dia sudah pakai ventilator gitu. Saat itu saya sudah melihat, ketika dikasih fotonya saya mikir, aduh ini kok sepertinya berat untuk bertahan gitu. Terus teman saya itu berhubung dia merasa, aduh ini anakku, apapun yang terjadi ini adalah anak. Dia itu sampai memaksakan diri untuk mendampingi anaknya di IGD. Ya Mas bertahan ya Mas, ini ayah seperti itu, ini bertahan ya nak gitu. Tapi ternyata qadarullah teman saya juga tidak terkena COVID gitu. Padahal menangani anaknya seperti itu. Demikian juga ada teman saya yang lain. Jadi menangani ibunya COVID, maaf sampai ibunya meninggal. Toh ketika di PCR itu teman saya juga negatif gitu. Terus saya mikirnya, ini memang apapun kita mikirnya itu ketika itu memang takdir kita, jatahnya walaupun kita sudah bersih haria ya, sudah menjaga diri dari apapun gitu, itu tetap terkena gitu. Ya, yang penting kita kan tetap ikhtiar gitu. Jadi selanjutnya setelah kita menerima itu memang takdir, ya udah terima. Ya, kita menerima. Terserah Allah nanti menggariskan kita seperti apa, yang penting ikhtiar maksimal. Ya, ikhtiar maksimal. Jadi ketika namanya pandemi, kita nanti siap untuk kena, kita ikhtiar maksimal untuk prokes. Kalau kena, kita ikhtiar maksimal untuk berobat, dan kita menjaga diri supaya tidak menulari orang lain gitu. Dan kita selanjutnya kita mikir pasti ada hikmahnya. Ya, walaupun saat itu kita mikir, waduh, saat itu saya pulang dari Jakarta saya harus revisi karya saya gitu kan. Terus saya mikirnya, alah pasti ada hikmahnya. Nah saat itulah saya ketika isoman itu saya malah tetap bisa bekerja itu. Kita lanjutkan sekarang kita mengolah sikap. Saya apa yang kita tampilkan itu biasanya nanti akan nyetrum ke orang sekitar kita. Misalnya kita senyum, orang sekitar kita itu mungkin nanti akan pasti akan menganggap kita bahagia dan mereka pun akan senyum. Tapi kalau kita nangis gitu, mereka pun akan iba gitu. Terus saya mikir ketika saya itu sekali divonis itu kena COVID, saya yakin kalau suami sama anak-anak pasti shock gitu. Saya mikir anak saya mungkin sudah membayangkan, aduh kemarin sekitar beberapa hari katanya ibu mau pulang, anak-anak sudah masak banyak, ternyata ibunya nggak pulang, nyangkut di hotel 3 hari. Setelah anak-anak itu berharap, oh habis ini ibu nanti pulang habis PCR dengan harapan negatif, ternyata ibunya positif. Sampai saat itu tarik menarik antara saya mau tetap di hotel untuk isoman atau saya pulang. Terus ketika saya pertama kali pulang itu wajahnya anak-anak itu penuh kecemasan gitu. Tapi ketika saya langsung ketawa, "Hai, ibu pulang, ibu positif ya." Ayo kalian mundur, jaga jarak. Ibu mau lewat. Nanti kalau ibu lewat, silakan nanti disemprot apapun yang ibu pakai, disemprot desinfektan. Ibu langsung ke kamar belakang ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kita ngobrol lewat kaca. Ya setelah saya bisa mengatakan, "Hai, ibu pulang," gitu sambil tersenyum itu, anak saya mulai tersenyum. Mungkin dia menganggap, oh ternyata ibu itu seperti biasanya, itu nggak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Jadi
kita yakin aja ketika kita sudah berikhtiar, ya udah nanti Allah yang akan menyempurnakan ikhtiar kita. Ya, saya tidak meremehkan teman-teman yang berikhtiar sampai dirawat di rumah sakit. Saya tidak meremehkan teman-teman yang satu keluarga kena, terus mereka tidak mau lapor, mereka tidak mau ke puskesmas untuk ikhtiar pengobatan, tidak mau. Mereka hanya mengandalkan herbal, berdoa sama tilawah siang dan malam, sembuh juga gitu. Jadi setiap orang saya yakin mempunyai keinginan untuk berikhtiar sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan keyakinannya gitu. Dan insya Allah itu semua dapat pahala di mata Allah masing-masing ya, seperti itu. Jadi kita nggak usah menyalahkan, ini kok ngapain ini nggak mau lapor, ini ngapain nggak mau ke rumah sakit ya, ini ngapain ya, nggak usah gitu. Jadi ya udah, setiap orang akan berikhtiar yang sesuai dengan kemauan, kemampuan, sama keyakinannya. Nah, terus selanjutnya kita mulai switch, perilaku, kita harus mempunyai perilaku yang positif. Perilaku ini harus kita sesuaikan dengan situasi, kondisi, sama tempat ya. Seperti gimana caranya membuat perilaku kita positif ya, kita pertimbangkan dengan situasi saat itu. Misalnya begini, saat itu kita itu sakit, ya, dalam kondisi sakit, walaupun saya OTG tapi kan tetap aja secara fisik sebetulnya saya sakit gitu ya. Terus terang aja ada sebagian orang yang dengan taraf kejadian yang sama, tapi ada yang down, ada yang tidak gitu. Dasar. Ya, ketika kita mendapati kita tervonis, oh kamu corona gitu, kamu terkena corona, kita pasti mikir nanti jangan-jangan keluargaku gimana kantorku gitu ya, gimana tetanggaku, ya seperti itu. Jadi kita itu sudah mempunyai beban yang berat untuk mikir seperti itu. Kadang-kala stigma masyarakat juga menganggap kalau penyakit ini melekat selamanya gitu. Ya, kadang-kala kita walaupun sudah negatif, tetap masyarakat itu masih takut dengan kita. Dalam kondisi kita itu sakit sedikit banyak, kita pasti tetap aja perasaan kita terpengaruhi ya, maksudnya kita merasa jadi sensitif seperti itu. Apalagi ketika teman-teman kita tahu kalau kita itu sakit itu, kadang-kala mereka banyak dengan membabi buta, terus mereka WA share berbagai nasihat gitu, mereka maksudnya itu tanya secara mendetail gitu, terus ngasih nasihat dan lain-lain gitu. Kadang-kala terus terang aja, saya merasakan kemarin itu seperti ketika saya hamil tua dan ketika ketemu sama orang tanya, sudah melahirkan belum, itu membuat kita itu muak gitu. Terus seakan-akan kita udah sih gitu, kita itu pengen waktu kita lebih efektif, nggak usah ditanya-tanya, apalagi kamu berjemur sekian, itu kamu minum ini aja gitu. Jadi ada teman yang ngasih solusi, saya harus makan makan telur sehari 6 butir, ada yang disuruh ngeremus bawang putih, ada yang suruh banyak-banyak makan bawang merah, ada yang nyuruh hidungnya dibersih pakai NaCl, terus ada yang nyuruhnya pakai air garam saja seperti itu, ada yang suruh nguap dan lain-lain. Kadang-kadang dengan begitu kita itu kamu udah melakukan ini belum? Udah melakukan ini belum? Seperti itu kita merasa kita itu bisa ngukur lah mana yang terbaik buat kita, karena kita kan yang merasakan ya. Jadi saya yakin yang pernah merasakan pernah terpapar COVID pasti merasakan bagaimana bosannya ya menerima informasi dan desakan orang sekitar dan teman-teman itu, kita harus begini dan begini seperti itu. Belum lagi paparan informasi maaf ya, betapa banyaknya yang meninggal karena COVID gitu kan. Terus ya kita membaca itu terus terang aja kadang-kala kita terbawa ya, maksudnya terbawa sedih, kadang-kala cemas gitu. Ya saat itu memang saya membatasi akses ke media sosial ya supaya saya tetap sehat dan produktif gitu. Karena apa? Ketika saya malah saat itu merasa waktu saya terbuang hanya untuk membalas banyak WA gitu ya. Saya nggak mau. Tapi untuk saya pernah juga saya merasa down itu ketika
orang-orang terdekat ada yang meninggal gitu dalam waktu yang berdekatan. Ustadz yang biasa saya ikuti pengajiannya meninggal, saya mikir ya Allah, padahal 2 hari selang 2 hari saya ngisi acara itu, beliau masih sehat mengisi juga di tempat yang sama. Gitu. Terus saya mikir ya Allah, begitu umur itu benar-benar rahasianya Allah gitu. Akhirnya merembet. Saya kadang khawatir nanti kalau saya yang kena gimana anak-anak dan suami. Kalau suami yang kena gimana nanti saya sama anak-anak. Atau kalau anak yang kena gimana saya sama suami nanti gitu ya, seperti itu. Akhirnya saat itu saya udah sosial media saya kurangi. Terus kalau ada berita tentang COVID saya skip seperti itu. Ketika ada postingan status yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung saya nggak saya baca sama sekali seperti itu. Cuma batin saya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus saya doakan, cuma saya sudah tahu saya nggak bakalan membaca kronologi seperti apa sehingga mengaduk-aduk perasaan saya, nanti malah saya feeling blue seperti itu ya. Gitu. Jadi ya kita memang yang tahu kondisi kita, kapasitas kita seperti apa. Ya berita sengeri apapun ada orang yang tetap tangguh menghadapinya, ada juga yang rapuh seperti itu. Jadi kita memang bisa memilah-milah mana yang bisa kita konsumsi dan seberapa jauh ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kondisi. Jadi kita perilaku kita bisa kita pilih ya untuk diarahkan ke hal yang positif. Kondisinya seperti apa? Misalnya ketika kemarin saya itu OTG gitu, akhirnya saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Berhubung saya itu masih sehat, saya merasa ya saya sehat karena saat itu ketika saya diajak untuk kerja lembur pun nggak masalah. Karena apa? Saya tidak ada keluhan selain cuma kedinginan, dan itu pun cuma lewat, sehingga tidak begitu mengganggu ya. Sehingga apa? Ketika saat itu berhubung saya dikurung di kamar dan tidak berinteraksi dengan keluarga gitu, sehingga saya malah bisa memperbanyak webinar yang saya ikuti, kajian, terus webinar apa tentang lingkungan hidup, tentang budaya gitu, saya ikuti, tentang UMKM, pokoknya saya ikuti gitu ya, sehingga bisa membuat energi saya lebih tersalur ke hal yang positif. Nah, terus perilaku kita juga kita sesuaikan dengan tempat ya. Berhubung saat itu misalnya saat itu saya cuma dikasih satu ruangan ya, satu kamar yang depannya ada taman kecilnya, ya udah kita bisa mengeksplor apa yang ada di tempat tersebut untuk kegiatan aktivitas fisik kita ya. Ya, saya bisa berkebun, misalnya berkebun kecil-kecilan gitu, cuma nanam-nanam bunga atau apa, sama berjemur gitu. Jadi ya udah kita tetap bergerak, melakukan hal yang positif sehingga kita tidak cuma mager gitu. Nah, selanjutnya sekarang ada juga selain kita sudah merubah pola pikir kita, pola sikap kita, perilaku kita juga membutuhkan support system. Jadi dukungan ya. Kita akan membangun sebuah dukungan karena apa? Kita itu dalam keadaan pandemi itu sekarang kan ada social distancing, sehingga hampir 24 jam kita tuh berada di rumah ya, bersama anak-anak, bersama suami. Kalau misalnya suami waktu nonton ya anak-anak daring, sehingga kita itu kadang merasa terasing. Karena apa? Kita kadang sama tetangga aja nggak ketemu, apalagi kita tidak bisa membangun support system, kita akan menjadi orang yang merasa terasing, kita akan merasa kesepian gitu. Jadi support system itu bisa kita dapatkan dari mana gitu? Yang pertama adalah keluarga inti gitu. Jadi keluarga inti terus terang aja harus tahu apa yang kita rasakan secara fisik maupun apa yang kita rasakan secara batin kita ya, emosi kita gitu. Ya sharing dengan keluarga inti. Semoga kita mempunyai keluarga inti yang resiprokal ya, di mana komunikatif, saling mendukung ya, sehingga kita merasa ayem, tentrem, damai di tengah keluarga kita ya. Kita rasakan ya, misalnya ketika saya sakit itu, sebetulnya dari kantor suami ada 2 pilihan ya. Beliau diminta untuk cuti selama saya isoman sampai saya negatif gitu, atau beliau keluar dari rumah
ya, berhubung sudah tidak berhubungan dengan saya gitu, boleh bekerja. Tapi suami memilih untuk ya udah saya cuti aja, saya mau merawat istri saya karena anak-anak saya juga butuh dampingan seperti itu. Ya, ketika suami memutuskan itu, saya merasa saya didukung sekali. Saya merasa bersyukur di mana suami memberi support sehingga saya merasa aman, merasa diterima, merasa tidak disalahkan walaupun itu saya dapatkan oleh-oleh dari Jakarta ya, intinya seperti itu ya. Saya merasa tidak disalahkan sehingga saya perasaan yang tenang inilah yang saya membuat saya itu merasa saya itu wajib berjuang. Saya insya Allah saya bisa melalui ini gitu. Ya. Selanjutnya keluarga besar. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini di WA-nya itu pasti ada grup keluarga besar. Nah, itulah kami itu mempunyai hubungan dengan saudara-saudara saya itu begitu erat. Jadi walaupun kami tinggal di kota yang berbeda, tapi hubungannya itu di WA Group sangat ramai loh, sehingga kita seakan-akan itu hidup serumah gitu. Kita ngobrol, kita guyon, video call bareng-bareng seperti sehingga kita merasa oh ada supportnya. Ya, kita merasa nggak sendiri karena tetap aja ada yang menghibur gitu. Seperti itu. Terus hanya kita juga bisa membuat support system dari sahabat. Sahabat itu siapa saja, misalnya tetangga, ya harusnya ada kotak satu lagi ya tetangga dipisahkan ya. Tapi saya rasa namanya tetangga itu ya sahabat kita, saudara terdekat kita itu kan tetangga gitu ya, sahabat tetangga. Terus sahabat di dunia nyata maupun maya ya. Jadi di sini tadi di grup ini yang ikut itu ada Mbak Wahyu Semesta. Ya saat itu ketika saya isoman itu bareng suami beliau juga positif sehingga saya sama beliau itu selalu koordinasi Mbak aku dapat informasi seperti ini gitu. Terus akhirnya Mbak Wahyu juga gitu, Bu, aku punya informasi seperti ini ya. Jadi kita saling ngasih ngasih informasi, entah informasi masalah misalnya teknik proning, terus ceramah-ceramah tentang COVID, terus informasi kalau enggak hanya sekedar ceramah-ceramah motivasi seperti itu sehingga kita merasa tidak sendiri. Dan kebetulan memang saat saya sakit ada beberapa teman penulis yang sakit juga sehingga saat itu kita saling support aja gitu. Udah konsultasi kemana gitu. Hari ini rasanya gimana gitu. Aku lebih baik. Aku setelah berjemur rasanya lebih enak seperti itu. Jadi itulah ya gunanya teman ya. Jadi dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa menuntut orang lain untuk melakukan hal yang seperti yang kita harapkan. Ya kalau misalnya kita tidak bisa mengharapkan mereka berlaku seperti yang kita inginkan, ya kita berlaku dulu, kita membentuk sistem aja. Ya ketika kita rame di grup, kita ngasih pengaruh yang positif, insya Allah grup itu tetap aja ada imbal baliknya untuk ngasih feedback yang positif ke kita. Gitu. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini mempunyai grup WA yang banyak sekali, sehingga carilah beberapa yang kemungkinan bisa kita jadikan sandaran ya. Ya, saya insya Allah itu mempunyai support system yang menyamankan ya. Selain keluarga inti, keluarga besar saya ada grup itu makna hidup. Grup makna hidup itu adalah teman-teman alumni psikologi ya. Pak Sentot Haryanto, Mbak Indati, saya itu alumni tahun 91 ya. Jadi para alumni, ada beberapa alumni yang agamanya Islam itu setiap hari Minggu kita ada pertemuan di Google Meet. Kita hanya menceritakan pengalaman kita itu selama seminggu itu apa gitu. Jadi di sana saling sharing aja, saling sharing. Nanti yang datang sekitar 12, 13 seperti itu, sehingga ketika saat saya isoman gitu, ya mereka guyon-guyon aja, oh Mbak Nurul belum lulus seperti itu. Ternyata ketika saya isoman bareng sama teman saya, barengan gitu. Malah kita guyon tuh karena apa? Teman saya itu teman saya itu polisi gitu, perempuan gitu. Beliau malah bilang, saya nggak mau minum obat. Saya minum suplemen, saya nggak bisa minum suplemen. Saya makannya GoFood, dia bilang gitu. Tahu kan kalau GoFood itu jarang sayur. Gitu.
makan buah kalau pas ada buah seperti itu. Nah, saya mikirnya begini, ini santai banget. Pada saat PCR itu katanya skor skornya itu 16 ya. 16. Tapi ketika negatif itu bareng sama saya gitu. Nah, makanya saya mikir memang ketika kita positif maupun negatif itu takdir gitu. Karena apa? Dengan berbagai treatment tuh ternyata ketika nanti kita itu kok barengan gitu. Teman saya santainya minta ampun gitu. Terus saya mikirnya setelah saya sama teman saya sama-sama lulus, minggu berikutnya ada teman saya yang nyusul. Akhirnya kita saling membesarkan hati ya. Nggak apa-apa, nanti kan lulus ya seperti itu. Jadi saya mikir, oh ternyata saya diterima sama teman-teman ketika walaupun saya isoman gitu, walaupun saya corona sebenarnya. Itulah sahabat-sahabat yang harus kita pertahankan ya. Yang harus kita pertahankan sehingga kita mendapatkan support dalam kehidupan kita dan itu nyaman gitu. Nah terus ada juga support system itu dari lembaga. Nah, sekarang itu kan ada ya, misalnya kita itu konsultasi dari kesehatan itu ya secara online ya HelloDoc atau lembaga-lembaga yang lain. Ya terus kalau yang psikis itu ya seperti ini ya yang diadakan oleh Muhammadiyah ini ya. Terus ada beberapa universitas itu juga yang membentuk support system untuk mendampingi mahasiswa yang keluarganya atau dirinya menyandang COVID. Kayak UNS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta itu juga mengadakan seperti itu. Nah ini yang terbaru ini ya, terbaru itu ada Tenang Lapang. Tenang Lapang itu kemarin saya barusan mengikuti acaranya ya, semalam ya malam minggu itu ya. Tadi kemarin malam itu saya Tenang Lapang itu adalah suatu support system atau pendampingan di bidang psikis ya ketika kita atau keluarga kita mengalami COVID ya seperti itu. Nah ini ditangani oleh psikolog dari UGM ya, dari UGM. Dan kemarin disebutkan kalau misalnya psikolog yang tergabung di sana sekitar 90 orang. Ya, 90 psikolog yang beliau itu siap sedia sekitar jam 1 sampai jam 9 malam. Nah, ini memang terus terang jadi walaupun gratis tapi ditangani secara profesional. Iya, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen memanfaatkan Tenang Lapang ini bisa menghubungi alamatnya atau di Saudara Kevin, nomor WA-nya sudah saya cantumkan di sini. Jadi kemarin memang launchingnya dan katanya launchingnya masih tanggal 14 kemarin ya. Jadi ini baru. Tapi ini ditangani secara profesional. Mereka semua sudah psikolog. Mereka disumpah dengan kode etik. Insya Allah masalah kerahasiaannya terjaga. Ya. Inilah support system kita itu sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali. Jadi nanti Tenang Lapang bisa di-cross-check-kan informasi ini ke Bu Indati sama Pak Sentot Haryanto yang hari ini hadir. Kita lanjutkan. Sebentar. Nah ini ya terakhir closing statement saya ya. Nah, kita yang sudah terkena corona itu adalah bagian dari takdir. Ya, kita terima saja ya. Kita sebagai orang Islam itu kan memang rukun imannya harus percaya sama takdir. Kita tidak boleh mengingkari satu takdir pun yang sudah mengenai kita gitu ya. Tidak boleh deny, tidak boleh menyangkal atau malah jangan-jangan nopo sih kok dadak aku itu nggak usah, kita terima aja ya. Kita terus kita harus berpikir positif bahwa ini adalah masa pandemi. Setiap orang itu bisa terkena istilahnya kita bisa suatu ketika itu kena belnya ya, kita kena belnya kapan nanti kita terkena ya udah terima saja, tinggal kita ikhtiar ya, nanti yang menyempurnakan Allah ya, insya Allah kita bisa melalui seperti itu ya. Ada saudara kita yang ke rumah sakit, ada yang tetap tinggal di rumah,
maaf ada yang di rumah sakit dan sembuh, ada yang di rumah sakit itu meninggal, ada pahalanya masing-masing dan itu sudah takdirnya masing-masing. Yang pasti ketika kita terkenai, kita wajib tetap bergerak, ikhtiar maksimal. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, nggak perlu menyalahkan siapapun. Yang penting ya setiap orang menerima takdirnya masing-masing. Yang selanjutnya, selain kita melakukan ikhtiar secara mandiri, kita juga membutuhkan support system yang saling menguatkan, saling memberi, saling menerima, saling memberi pengaruh positif. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemaparan yang sedikit ini. Monggo kalau mau dilanjutkan untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Silakan. Baik, matur nuwun Bu Nurul yang sudah menyajikan materi yang tentunya ini tadi kita sudah diajarkan banyak hal dan juga tentunya ini merupakan seri pengalaman dari beliau sehingga antara antara materi yang disampaikan dan juga pengalaman beliau itu sangat mengenal sekali begitu karena merupakan aplikasi dari teori yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti sesi diskusi. Monggo Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya di tampilan Zoom Pak Farid Rahman, raise hand J. Apakah ingin berkomentar Bapak? Iya Pak, betul. J, monggo Iya, Bapak, mau silahkan. bertanya sih. Tapi mohon maaf Ibu dan moderator, saya tidak bisa menyalakan kamera karena signalnya unstable. Jadi malah takut putus-putus begitu. J, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Nurul. Ya, alhamdulillah tadi saya menyimak benar-benar ya dari awal sampai dengan akhir panjenengan tadi memaparkan experiences sekaligus tips sekaligus banyak sekali pelajaran yang bisa didapat terkait dengan bagaimana kita istilahnya di sini memanage pikiran ya, lebih tepatnya mungkin dalam kondisi seperti ini. Baik, saya konteksnya mungkin di sini insya Allah sampai hari ini alhamdulillah belum menjadi penyintas, tetapi tentunya kita pun yang belum penyintas pasti terdampak ya dengan adanya COVID-19 ini, terutama dalam mental health gitu. Ada dua pertanyaan Ibu dari saya. Yang pertama adalah tadi saya mendengar statement tentang pengalaman Ibu yang berusaha menghindari dari media sosial ya untuk melindungi pikiran dan hati ya. Berarti apakah itu juga yang kita kenal sebagai detoksifikasi terhadap media sosial atau seperti apa Bu? Itu kan sering saya dengar ya Bu. Tetapi itu apakah ada metode khusus ya terkait dengan hal tersebut? Karena yang kita tahu kan sekarang ini kita cukup adiktif ya dengan handphone dan juga sosial media. Kemudian yang kedua Bu, sebagai manusia kan pasti kita berpikir negatif itu wajar ya Bu, gitu. Tetapi bagaimana Bu? Karena kan berpikir positif terus juga nggak mungkin. Nah, apakah pikiran negatif itu dalam artian kita harus nikmatin dan kita mengubahnya menjadi positive way atau positive thinking, atau memang kita berusaha struggling benar-benar harus positif gitu. Walaupun yang saya alami sendiri itu kayaknya sulit gitu untuk benar-benar bisa positive thinking. Nah, bagaimana apakah mungkin ada metode untuk bersahabat dengan overthinking atau negative thinking yang sejenisnya gitu. Semoga bisa ditangkap Bu, maksud saya. Mohon maaf apabila mungkin belibet atau seperti apa mungkin. Terima kasih moderator dan juga Bu Nurul. Begitu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Farid atas pertanyaannya. Monggo Bu Nurul langsung dijawab pertanyaan dari Pak Farid. Ya, langsung Pak Farid ya. Jadi setiap orang itu berbeda ya ketika merespon suatu stimulus ya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Misalnya ada orang yang misalnya di media sosial mengatakan saya kayaknya nggak tahan untuk menerima paparan informasi ini sehingga saya off gitu ya. Ada orang yang menganggap oh ini kok terlalu lebay kayak gitu aja stres tuh, tapi kan kita nggak ngerti latar belakang yang bersangkutan itu kenapa beliau sampai tidak tahan. Siapa tahu beliau pernah menyaksikan anggota keluarganya yang
meninggal satu demi satu ya dengan jarak yang begitu dekat, sehingga beliau merasa akhirnya kan takut, kok ya si A meninggal, habis pamannya, eyangnya keponakannya dengan variasi umur yang berbeda, sehingga habis ini aku gitu. Jadi ketika saya mengalami itu, saya malah tidak kepikiran masalah kematian itu, enggak. Karena saat itu terus terang saya mengurangi frekuensi untuk bermedia sosial itu karena apa? Terlalu banyak WA yang ngasih saran macam-macam. Terus seakan-akan begini, ini dikasih makan telur aja, nanti kan sembuh. Coba perhatikan proteinnya, makanmu langsung buahnya. Jadi kita merasa aku bisa melakukan yang terbaik buat aku gitu. Toh sekarang bukannya kita sombong atau gimana ya? Toh kan informasi itu banyak sekali gitu. Tapi ketika kita dijejali terus banyak orang yang ngasih saran-saran, kita itu malah menjadi semakin muak gitu. Terus aduh, kok lagi-lagi WA masalah seperti kayak orang sidak gitu. Biana, udah berobat belum? Dapat obat apa saja? Coba di-screenshotkan. Siapa tahu obatnya pas ini ada yang nggak valid. Saya mikir, ya Allah, aku itu konsultasinya ke dokter spesialis paru. Cuma saya mikirnya saya mau minum atau enggak seperti itu. Jadi saat itu memang saya mengurangi gara-gara terlalu banyak informasi yang membuat saya tidak nyaman. Terus malah ketika saya sudah sehat, saya sempat down itu ketika yaitu saya katakan tadi Ustadz yang saya ikuti kajiannya itu meninggal, padahal dua hari sebelumnya itu beliau ngisi kajian, habis itu saya susul di tempat yang sama. Padahal Ustadz yang sebelumnya saya ikuti kajiannya itu juga meninggal belum ada 6 bulan yang lalu. Jadi saya mikir, astagfirullahaladzim, kenapa Ustadz yang ini meninggal, terus disusul Ustadz yang ini. Dan itu Ustadz yang saya rutin ikuti kajiannya. Saat itu saya akhirnya mikir, nanti kalau misalnya saya meninggal gimana? Suami saya meninggal gimana? Kan suami saya tetap kerja ya. Nanti bisa ketemu sama orang-orang seperti itu. Terus saya saat itu sempat cemas, saya mikirnya kalau nanti suami saya meninggal gimana gitu kan. Akhirnya kan nggak mungkin saya pendam sendiri. Saat itu saya harus ngomong. Saya kumpulkan jenis suami sama anak-anak. Kita memang terbiasa ngobrol bareng gitu ya. Habis subuh sama habis maghrib biasanya kami ngobrol, saya bilang, saya terus terang aja kok cemas ya. Misalnya begini, kalau ayah meninggal gitu, yang terjadi dalam keluarga kita gimana gitu. Anak-anak terus jawab, maksudnya kondisi ekonomi seperti ini. Kalau misalnya ibu yang meninggal, yang terjadi di rumah ini apa? Ya mungkin rumahnya jadi sepi, terus pendampingan terhadap anak-anak mungkin berkurang. Ayah kan nggak mungkin seintens ibu ketika mendampingi anak. Nah, ketika nanti kalian yang meninggal, apa yang terjadi? Oh, rumah ini sepi gini. Masalahnya begini, bukan masalah siapa yang meninggal, apa dampak yang ditinggalkannya. Itu. Apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah gitu. Apa kita sudah siap ketika saat ini kita tiba-tiba meninggal? Terus saya ngomong sama anak-anak, kamu udah siap? Apa yang kamu bawa ketika kamu akan menghadap Allah dengan bekal apa? Terus oh iya, akhirnya setelah itu suami bilang, udah kita sekarang ibadah seoptimal mungkin, terus kita nggak usah khawatir tentang kondisi ekonomi dan lain-lain. Anak-anak insya Allah masih bisa sekolah. Ketika ada anak yang masih hidup, suami atau istri yang masih hidup, berarti Allah masih jamin rezekinya. Kita nggak usah mengkhawatirkan apa-apa. Pokoknya rencana awal tetap jalan. Ya kebetulan kan memang ini ada anak yang kelas 6 ya, kelas 6, terus kita udah ngincer sebuah sekolah dan itu SPP-nya mahal gitu. Saat itu saya sempat cemas, maju atau mundur. Tuh suami saya suami saya ngasih penguatan seperti itu. Ketika anak kita masih hidup, kita meninggal pun gitu, berarti mereka masih ada jatah rezeki. Cuma bagaimana caranya mereka menjemput rezekinya, insya Allah bagaimana caranya Allah paring rezeki seperti itu. Udah kita nggak usah, kita sekarang bergantung penuh pada Allah. Kita jangan kalah dengan orang yang di bawah kita. Banyak orang yang ekonominya rendah gitu. Ketika mereka berpasrah sama Allah, nyatanya dengan anak 5 bisa sampai sarjana semua gitu. Allah tuh maha mencukupkan. Terus saya mikir, oh iya, kapan kita harus
cemas dengan hal itu. Toh kita maksudnya anak-anak mempunyai fisik yang sehat, punya kedua tangan, kedua kaki. Kalau toh nanti suatu ketika ayah atau ibunya meninggal, bagaimana caranya mereka harus bisa berusaha seperti itu. Jadi dengan kita ngomong-ngomong begitu, ternyata kadang-kala apa yang kita cemaskan itu orang lain tidak mencemaskan hal yang sama. Sehingga ketika kita cemas, ada pihak lain yang membuat kita tenang gitu. Sehingga nanti itu menjadi stabil. Itu masalah negative thinking sesekali diperlukan untuk kita waspada, ya, untuk waspada aja. Tapi ketika memang secara rasional tidak ada sesuatu yang wajib kita cemaskan, ya udah kita positive thinking aja, gitu ya. Kita bisa gitu. Jadi saya pernah mendengarkan itu ya ceramahnya Ari Ginanjar ya. Beliau menceritakan ada suatu penelitian Ibnu Sina itu yang ada 2 kambing ya, ada 2 kambing. Yang satu itu di depannya diperlihatkan harimau gitu. Yang satu dikasih tutup sehingga yang satu itu tidak bisa melihat harimau gitu. Ternyata itu yang melihat harimau tiap hari itu cepat matinya. Karena apa? Dia itu selalu cemas. Walaupun dua-duanya itu dalam kerangkeng gitu, tapi dia itu cemas. Harimau di depan matanya. Sehingga dia akhirnya itu saking takutnya, saking cemasnya malah mati duluan gitu. Yang satunya nggak melihat harimau, akhirnya si kambing ini masih panjang umur, masih hidup. Bukan berarti saya mengajari udah tutup mata, tutup telinga untuk COVID sehingga kita yakin itu enggak. Jadi kita tetap harus waspada gitu. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita jangan terlalu cemas gitu. Kita prokes seoptimal mungkin, ya manut aturan yang berlaku gitu ya. Kalau kena, ya udah kita ikhtiar maksimal mungkin. Terserah Allah apakah kita selamat atau wafat gitu. Seperti itu. Ya, asal kita jangan terlalu cemas gitu. Ya karena apa? Pikiran positif itu 50% dari kesembuhan gitu. Ya, saya nggak yakin ketika saya kemarin itu mungkin memutuskan isoman di hotel, saya 3 hari di sana aja saya merasa tersiksa. Walaupun mungkin hotel itu kamarnya lebih bagus daripada kamar saya, gitu kan ya. Wifi ada AC-nya, aduh nyes-nyes gitu ya. Tapi saya merasa aduh siksaan tersendiri. Padahal apa? Ketika saya isoman di rumah itu dengar suara anak saya guyon itu, ya saya walaupun saya bisanya cuma ngintip dari kaca gitu, nasirak jamak. Jadi ketika anak saya bilang, ibu kapan aku bisa dipeluk sama ibu? Nangis saya. Nah, terus saya mikirnya bagaimana bisa saya harus isoman jauh-jauh dari keluarga. Ya udah nggak apa-apa, biar di rumah dikurung asal dekat dengan keluarga. Saya merasa dapat dukungan yang sangat luar biasa. Begitu Pak Farid, maaf kalau kurang lebihnya seperti itu. Monggo silakan yang lain. Terima kasih Bu. Ya, berarti kalau pikiran negatif itu juga tentunya ada poin plusnya ya Bu ya. Jadi pikiran negatif itu juga bisa menjadi salah satu faktor agar kita waspada begitu. Jadi kalau kita nggak cemas nanti malah kalau nggak cemas malah nanti nggak wajar ya Bu ya. Iya, terlalu Misalnya ada ancaman, terus kita nggak cemas, wah itu malah nggak bagus gitu Bu ya. Mohon izin Ibu untuk membacakan pertanyaan dari room chat ini dari Bu Susi. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan beliau ada di room chat. Mohon maaf sebentar. Bagaimana dan protokol kesehatan seperti apa yang harus kita lakukan seandainya anggota keluarga kita diduga positif walaupun tidak dirawat di rumah sakit? Karena kalau orang tua harus dirawat di rumah, walaupun beliau takut untuk di-swab karena takut nanti malah drop dan akhirnya kondisi tambah parah. Monggo Ibu untuk dijawab tentang protokol kesehatan yang dilakukan di rumah apabila kita menduga kalau ada anggota keluarga yang positif. Jadi kalau toh ada yang sakit ya, kita lihat aja. Kalau misalnya sepertinya butuh bantuan kesehatan, tetap aja harus kita bawa ke rumah sakit ya. Misalnya sampai sudah terengah-engah, saturasi rendah, misalnya itu ya saturasi rendah, terus muntah-muntah, ya karena kan memang kalau COVID itu kan simptomnya itu beda-beda gitu. Ada yang mual muntah, ada yang mah nggak sembuh ternyata COVID. Ada yang demam tinggi, saya pun nggak mengalami apa-apa, ternyata juga COVID seperti itu. Tapi kalau misalnya sekedar kita merasa bisa menangani gitu, kok tidak muntah, tidak demam misalnya, tapi batuk gitu,
kalau misalnya saya yang penting dipisahkan tempat tidur, terus alat makannya, usahakan pakaiannya juga ketika saya isoman saya mencuci sendiri. Saya tempat makan saya sendiri seperti itu toh. Jadi ada pintu penghubung, terus saya kasih kursi. Saya makannya nggak pakai piring, Mas, ya. Jadi saya pakainya itu baskom, ya. Sehingga apa? Ketika baskom itu saya taruh di situ, nanti anggota keluarga saya itu dari piring disuntak slot gitu, seperti itu. Jadi kayak penjara ya. Jadi soalnya apa? Saya mikir juga kita saat itu takut kalau misalnya sampai berbagi alat makan, kan memang nggak boleh gitu. Jadi saya ngisai sendiri untuk amannya ketika mereka nanti kalau nanti menuangnya itu ke piring kan takutnya kalau misalnya tumpah atau gimana, saya pakainya baskom. Jadi ketika saya upload gitu, saya kasihkan ke saudara-saudara saya pada ketawa, oh ya Allah, masa makannya pakai baskom, tapi nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi diusahakan kamar terpisah. Ketika kalau dulu saya saking hati-hatinya, ya udah ketika habis ada yang buka pintu itu disemprot desinfektan seperti itu. Jadi kan memang aturannya seperti itu. Kalau ternyata kamar mandinya satu, pasien habis pakai kamar mandi, dibiarkan beberapa saat, kita semprot pakai desinfektan seperti itu, baru ada yang boleh masuk seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata kamarnya terbatas, gitu kan, ya udah yang satu tidur atas, yang satu tidur bawah, tapi dengan pintu yang terbuka seperti itu, jangan tertutup. Nggak usah pakai AC seperti itu. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi tetap aja social distancing. Saya melihat kok namanya orang tetap ayem kalau misalnya di rumah ya. Kita pernah misalnya sharing ya, ada saudari yang pernah dirawat di rumah sakit, ternyata memang banyak dropnya karena apa? Terus aja itu kan cuma kasur bed ya, kanan kiri sakit. Nanti maaf ketika satu ruangan ada yang meninggal, satu demi satu, betapa syoknya pasien yang masih tertinggal masih hidup seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebisa mungkin kita rawat di rumah. Kecuali kalau ada kedaruratan ya, misalnya kok sampai sesak nafas, terus nggak sadar, demam tinggi nggak turun-turun, batuk dan itu tidak diam-diam seperti itu. Kalau muntah-muntah hebat sehingga sampai dehidrasi seperti itu. Begitu Mbak Susi. Baik, matur yang nuwun, lain. Bu Nurul. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fajar. Ya, dari Pak Fajar. Ini sepertinya berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Farid tadi, Bu Nurul. Di sini pertanyaan beliau, bagaimana cara kita agar tetap berpikiran positif? Terkadang sikap orang yang kurang pas di hati kita memunculkan pikiran negatif. Dan mungkin tambahan pertanyaan Ibu, karena masih dalam satu konteks, bagaimana cara kita mempertahankan pikiran positif, Ibu? Terkadang kan kita bisa berpikiran positifnya sekarang, tapi terkadang lepas lagi gitu, karena terpengaruh oleh kondisi yang berbeda. Monggo, Bu Nurul. Kita cerita saja ya. Jadi begini Mas, masalah mempertahankan pikiran positif karena reaksi orang sehingga memancing kita untuk berpikiran negatif gitu ya. Betul. Jadi begini, saat itu saya udah negatif gitu. Ketika saya positif pertama kali saya langsung share ke grup RT. Saya positif, saya isoman seperti itu. Demikian juga ketika saya negatif, saya share langsung. Saya negatif. Tapi ketika saya mengatakan saya negatif itu, beberapa tetangga itu tetap aja sikapnya masih takut, ya, masih takut ketemu sama saya itu memberipet-beripet gitu. Kalau misalnya dibilang, kalau saya nuruti kata hati saya pasti sakit hati. Saya mikirnya apa? Emangnya saya penyakit kusta gitu kan? Ya, kenapa beripet-beripet seperti itu? Toh saya itu nggak cuma swab, saya PCR. Saya PCR dan itu dinyatakan negatif. Saya sudah ngomong, hasil PCR sudah saya foto, saya upload, saya share gitu. Sampai beripet-beripet, kayaknya ketakutan gitu. Saya mikirnya kok seperti ini gitu kan. Kita kan kalau misalnya sakit hati, wajar dong saya sakit hati. Tapi apakah akan saya biarkan perasaan itu terus-menerus sakit hati? Saya mikirnya terus, saya tempatkan posisi beliau ke diri saya. Terus saya mikir, oh iya ya, mungkin beliau itu masih takut. Namanya stigma masyarakat tentang COVID itu kan memang penyakit yang sangat menular gitu kan. Kita simpangan aja
kita kena, dan dengan jarak tertentu masih kena seperti itu ya. Terus saya mikir, kan beliau juga harus melindungi keluarganya kalau sampai terkena. Ya, ketika saya menempatkan posisi di beliau gitu, saya akhirnya memaklumi. Udah saya memaklumi, oh ya nggak masalah kalau beliau masih khawatir, masih takut, jaga jarak sama saya nggak masalah, itu hak beliau karena demi melindungi keluarga beliau. Terus saya mikir, jangan-jangan kalau ada orang yang sakit seperti itu pun saya akan melakukan hal yang sama. Ya, saya kan mikirnya jangan-jangan. Namanya manusia kan seperti itu. Jadi kita coba tempatkan posisi ke orang lain. Sehingga saat itu kita bisa memahami. Setidak-tidaknya kalau kita nggak sampai membenci orang itu, kita memahami. Dan kita jangan sampai kita sampai mendendam, oh biar no, gara-gara aku dapat negatif aja, situ beripet-beripet, biar tak tunggak kayak yang positif. Nggak seperti itu. Jadi kita bisa memahami pola pikir orang lain. Dan kita kan memang tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, mengontrol tindakan orang lain. Ya, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Yang penting kita bisa berlaku baik terhadap orang lain. Seperti itu. Sama tetap mempertahankan pikiran positif. Karena apa? Ketika pikiran kita itu dipenuhi oleh pikiran negatif, akan merugikan diri sendiri. Misalnya dalam kasus saya tadi, saya akan pikiran saya jengkel. Terus nanti kalau saya ketemu sama dia, saya akan bermuka masam. Terus kalau maksudnya hari-hari berikutnya mungkin saya akan ngerasani dengan keluarga saya misalnya itu kan. Jangan-jangan si tetangga itu asik-asik aja sama keluarganya, makan-makan, saya masih kepikiran, masih sakit hati gitu kan, rugi gitu. Ya udah, nggak usah kita pikirkan ketika kita sudah berhasil menempatkan posisi orang tersebut, kita sudah memahami, titik, sudah. Nggak usah dipikirkan lagi. Begitu, Mas. Jadi kita sudah capek-capek berpikiran negatif sama orang lain deh. Orang lain pada asik-asik ya Bu ya. Orang lain yang nggak mikir ternyata. Ya. Malah merugikan diri sendiri. Ini ada pertanyaan lagi Bu Nurul dari Bu Vidya. Jadi ini berkaitan nih Bu. Jadi dari pertanyaan sebelumnya, izin bertanya, aku juga pernah merasa bahwa banyaknya saran ketika sakit seperti gejala COVID itu malah membuat semakin pusing. Apakah saran-saran yang terlalu banyak itu termasuk toxic positivity? Nah, karena jika saat sakit demam, flu dan batuk itu kebanyakan adalah perlu istirahat, tapi di sini malah kita kebanyakan dapat saran ini itu. Apakah itu termasuk toksik, Bu Nurul? Kalau menurut saya memang semua saran itu kan relatif ya. Ada orang yang nyatanya ya mereka posting di Facebook misalnya, di IG mereka posting di WA gitu ya. Ada yang cocok setelah mereka itu mengunyah bawang putih, didiamkan di mulut beberapa saat, baru ditelan. Terus ada yang makan bawang merah banyak-banyak. Terus ada yang misalnya itu loh kettle apa itu ceret dikasih digodok di atas kompor itu, ditetesi minyak kayu putih, terus dia itu di depannya hirup-hirup itu ya bisa juga, tapi itu belum tentu cocok dengan kita. Karena apa? Saya udah mempraktekkan ya, ketika saya makan bawang putih banyak-banyak itu perut saya malah mahnya kambuh. Iya, saya mikir saya tidak semua, maksudnya gini, saya tidak menafikan banyaknya saran. Saya akan mencoba yang kemungkinan saya bisa gitu ya. Ada juga yang itu udah minum degan belum? Degan madu sama jeruk nipis. Saya mikir jeruk nipis. Aduh ya Allah, saya bau aja kadang-kadang mahnya kambuh gitu kan. Saya mikir ya kita lihat, ada yang bilang, kan kemarin udah saya katakan, coba itu degan madu sama jeruk nipis. Wong tetanggaku aja minum itu 3 hari sembuh gitu. Saya mikir jeruk nipis gitu. Jeruk nipis aku nggak tahan. Ya udah nggak tak coba. Tapi ketika bawang merah itu saya mikir, saya suka sate ya. Saya suka sate kambing tuh. Saya biasa kalau makan sate kambing pakai bawang merah itu asik-asik saja. Akhirnya saya mencoba untuk makan bawang merah banyak-banyak. Ya ketika makan pagi itu 6 siung saya makan itu. Mas saya kambuh. Akhirnya saya hentikan gitu. Sehingga ya udah saya mikir ketika itu membabi buta ngasih saran, itu ya silahkan. Cuma kita milah aja mana yang
pas buat kita, pas buat tubuh kita. Dan itu pun ketika ada teman yang sudah berusaha untuk memaksa, ya udah stop aja, udah skip aja, nggak usah dijawab, atau kalau nggak ya nggak usah dibaca sama sekali, karena itu terus terang aja kita mengganggu, kita malah jadi kesel ya, kesal seperti itu. Begitu Mas, jadi kita yang memilah-milah aja mana informasi yang bisa kita pakai seperti itu, yang sesuai dengan tubuh kita. Ya, termasuk tadi yang Bu Nurul sampaikan juga di PowerPoint bahwa support sistemnya salah satu adalah konsultasi kepada dokter ya Bu ya, karena kan beliau yang lebih paham seperti itu. Jadi terkait dengan kondisi fisik seseorang, contohnya kayak Bu Nurul tadi udah mah disuruh minum jeruk nipis, ya nanti mahnya kambuh gitu Bu ya, malah menambah problem tersendiri seperti itu. Mohon izin Bu Nurul untuk membacakan di sini ada banyak apresiasi karena Bu Nurul sudah mengisi pada malam hari ini. Di sini juga ada tambahan informasi Bapak dan Ibu. Ada tambahan informasi dari Pak Sentot. Matur nuwun Bapak, jadi ini sekedar sharing energi, pikiran, dan mindset positif dan negatif akan selalu terjadi tarik ulur. Nah, kita harus berusaha untuk mengalahkan tarikan yang ke arah negatif. Sehingga kalau kita sudah berusaha untuk mengalahkan negatif itu, kita menjadi yang positif seperti itu. Dalam agama Islam, kita tahu bahwa pikiran atau bisikan ini dari setan atau iblis, hal ini memang tidak mudah. Memang benar kalau manajemen medsos, manajemen nasihat, masukan ini tidak mudah. Plus, jangan lupa nasihat kita pas atau tidak, positif atau tidak yang kita sampaikan kepada orang lain, seperti itu. Mohon izin Bu Nurul, mohon berkenan untuk memberikan closing statement atau penutup ataupun kesimpulan untuk kajian pada malam hari ini. Monggo Bu Nurul. Intinya kita sebagai pribadi yang hidup di dunia ya punya takdirnya sendiri-sendiri gitu. Kita walaupun kita di kapal yang sama ya, di kapal yang sama, kita hidup di era pandemi yang sama, kita semua menjemput takdir kita masing-masing. Yang kita sikapi dari takdir itu adalah kita menerima apa yang sudah terkenai dari kita berusaha seoptimal mungkin dari apa untuk mengejar apa yang kita inginkan gitu, dalam koridor agama ya, yang benar, baik dan halal menurut agama gitu. Selanjutnya kita serahkan ke Allah. Jadi apapun ujian yang telah mengenai kita, insya Allah itu sudah ada pahalanya masing-masing ketika kita berikhtiar, walaupun kita itu nanti endingnya harus ditakdirkan untuk meninggal dengan menyandang pasien COVID ya seperti itu, kita jangan merasa sedih atau gimana, karena kita toh ketika disematkan almarhum ini karena meninggal karena COVID itu toh syahid, karena kita meninggal dalam masa pandemi. Jadi pada saat ini begitu banyak support system yang sudah dibangun oleh komunitas sosial kita. Sekarang kita banyak aja cari informasi di mana kita bisa mendapatkan support system itu. Kalau misalnya saat ini kita belum mendapatkan, kita bisa menciptakan dari lingkungan terdekat kita. Ya, jadi insya Allah kita bisa melalui hal ini bersama-sama. Insya Allah. Demikian Mas Irwan, waktu saya serahkan ke jenengan. Sebelum saya tutup, terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada Pak Sentot Haryanto sama Mbak Isa Indati. Kita saling mendoakan, insya Allah ilmu beliau berdua sangat berkah, karena apapun yang saya tulis selalu diilhami oleh kuliah-kuliah yang beliau sampaikan selama ini. Semoga usia sama usaha beliau berdua mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan ridhonya. Demikian juga teman-teman, Bapak Ibu yang ada di masjid ini, semoga keluarga besarnya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam berbagai urusan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bu Nurul yang pada malam hari ini sudah banyak berbagi informasi, berbagi ilmu, plus berbagi pengalaman yang sangat menarik terkait dengan pengalaman beliau ketika isoman. Dan semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul pada malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita teruskan kembali, dan semoga ilmu yang sudah Bu Nurul sampaikan pada malam hari ini menjadi
amal jariah deh, Bu Nurul, dan semoga berkenan juga untuk mengisi pada pengajian pada sesi yang lain, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada pada akhir acara, yaitu penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mbak Nurul. Nggih, Mas Sentot. Alhamdulillah, mohon doa restunya. Insya Allah, insya Allah.